penggerak angkatan ke-9 dari SMP Strada Mardi Utama 1. Kali ini saya bersama Ibu Tina, guru bahasa Indonesia di SMP Strada Mardi Utama 1. Selamat siang Ibu Tina. Selamat siang, Mem. Apa kabar? Saya baik. Oke, Ibu Tina boleh perkenalkan diri? Boleh, perkenalkan nama saya Tina Lumban Gaul. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Strada Mardi Utama 1. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi di kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Tina. Baik, tujuan saya melakukan supervisi nanti adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran Ibu Tina di dalam kelas bersama anak-anak. Oke, kenapa kita melakukan pembicaraan atau percakapan praobservasi ini? Supaya Ibu Tina lebih mantap mempersiapkan dan lebih fokus apa yang ingin Ibu Tina capai dalam pembelajaran, sehingga yang terbaik yang bisa Ibu Tina berikan kepada murid-murid di kelas nanti. Oke, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Tina. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tina capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama sekali saya akan masuk materi teks puisi. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu memaknai informasi dalam bentuk puisi modern dan juga mendeskripsikan gambar dalam bentuk puisi modern. Baik, nanti materinya tentang puisi ya Bu Tina Iya. ya. Maka tujuan pembelajaran yang dicapai, siswa memaknai informasi dalam teks puisi modern dan juga siswa mampu mendeskripsikan gambar dalam puisi modern. Benar ya Bu Tina? Iya, benar sekali. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Tina kembangkan saat pembelajaran nanti? Iya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada saat mengajarkan teks puisi yaitu keterampilan menyimak dan juga keterampilan berbicara. Oke, berarti nanti Bu Tina mau mengembangkan supaya anak-anak mampu menyimak, mengumpulkan informasi, Iya, lalu benar. mampu berbicara ya. Iya. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Tina terapkan? Apa strategi yang ingin Ibu Tina gunakan? Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten. Yang pertama itu nanti saya akan menampilkan puisi dalam bentuk PPT. Saya akan buat puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, dan setelah itu saya akan membuat video puisi yang durasinya hanya beberapa menit saja ya Men ya. Dan untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah permainan yang menggunakan model talking stick, di mana anak-anak akan bermain dan mereka bermain mendengarkan musik sambil mengemukakan pendapat mereka dalam bentuk puisi. Nanti saya akan tampilkan gambar mereka secara bergiliran mengungkapkan pendapat mereka dalam bentuk puisi. Wah, Seperti itu. keren banget ya. Iya. Pembelajarannya akan berdiferensiasi nih. Jadi Iya, penasaran benar. saya nanti. Oke, jadi anak-anak yang tipe-tipenya berbeda-beda bisa terpenuhi ya dalam Iya. pembelajaran Bu Tina. Masya Allah. Oke, ada metode atau model lainnya? Paling saya menggunakan pembelajaran sosial emosional, yaitu nanti saya akan di awal kegiatan awal saya akan membuat ice breaking ya, karena kan kalau kita belajar mau mengajar anak-anak nggak mungkin ya langsung masuk materi, kita ice breaking dulu lah, Ya, pokoknya fokus main-main dulu sedikit biar lebih asik belajarnya seperti itu. Oke, hebat nih Bu Tina. Lalu yang keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Bu Tina gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang ada di kelas ya Men, itu ada seperti speaker, mic, dan juga PPT dan juga video, itu saja sih. Oke, jadi penasaran nih, kapan kira-kira saya bisa mengunjungi kelas Iya. Ibu Tina? Di hari apa, kelas apa, dan juga jam berapa? Mau dikasih tahu sekarang? Iya. Iya, kita bisa masuk di kelas 8B 8B. di hari Kamis jam kedua dan jam ketiga. Oke, Pak. Jadi saya mengunjungi Bu Tina di kelas 8B hari Kamis jam kedua jam ketiga. Iya. Wah, saya makin penasaran ini ya. Nanti di 8B ini Bu Tina pembelajarannya seperti apa?
Baik, nanti saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak, dan saya akan mencatat ya hal-hal yang terjadi di kelas untuk Ibu Tina. Artinya apa yang terjadi di kelas yang saya lihat bisa saya catat, nanti kita akan bicarakan setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas, namanya pasca observasi. Jadi setelah saya observasi apa pembelajaran yang Ibu Tina lakukan, lalu kita akan mengadakan pasca observasi di mana kita akan berbicara hal-hal yang sudah saya catat selama proses pembelajaran. Oke, untuk mengakhiri percakapan kita, saya akan menanyakan apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan atau pembicaraan hari ini. Yang saya dapatkan mungkin yang pertama motivasi ya, motivasi supaya saya lebih mendorong diri saya mengajar anak-anak itu suka bosan ya. Jadi dengan adanya ini saya bisa termotivasi untuk membuat media atau model pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak. Iya. Jadi Ibu lebih mempersiapkan diri ya benar. Sebelum nanti pada akhirnya disupervisi. Oke, terima kasih Bu Tina untuk waktunya. Semoga sukses dalam observasi nanti. Iya, terima kasih memang ya. Terima kasih, sampai bertemu. Oke, apa kabar? Apa kabar Kevin? Oke, coba sebelum kita mulai pembelajaran kita, dilihat sampah yang dibawa meja sama kursinya. Ya, tidak usah untuk teman-teman kamu. Kita anak-anak berdiri semua. Berdiri semua. Ayo. Kita akan melakukan suatu permainan yang kecil-kecilan. Jadi, iya. Jadi ada 3. Ada pen, ada class, ada book. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tahu artinya glass itu apa? Apa? Iya, benar, pintar loh si Josi. Tepuk tangan. Jadi kalau saya bilang class, kalau saya bilang book, kalau saya katakan book berarti. Kalau saya bilang pen apa? Angkat pulpen yang dari meja kamu. Paham? Ada berapa? Ada 3. Bisa kita mulai sekarang. Jadi ini akan melatih konsentrasi kamu untuk kita belajar. Gak usah senyum-senyum. Ingat, ada 3. Class, book, pen, class, book, class, pen, class, book, pen, class, book, pen. Oke, silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Oke, sudah. Kita akan bahas masalah puisi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, kamu akan mampu memaknai sebuah informasi dalam teks puisi moderat. Itu yang pertama. Nanti kalau ada yang bacain puisi, kamu harus bisa memaknai makna puisi itu apa. Nah, yang kedua, mendeskripsikan gambar dalam bentuk puisi moderat. Paham? Kita akan bahas apa itu puisi. Ya, mungkin di sini ada yang suka puisi, ada yang tidak suka puisi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarkan puisi atau dibacakan sama seseorang puisi. Pernah enggak? Kamu dibacakan seseorang puisi? Pernah? Tidak pernah? Pernah? Nah, untuk
lama dan juga puisi baru. Paham? Puisi lama dan juga puisi baru. Siapa di sini yang tahu apa saja contoh dari puisi lama? Ada? Puisi lama. Siapa yang tahu puisi pantun? Benar. Iya benar. Tepuk tangan dong untuk Nadia. Ya ampun. Dari sekian banyak nama kamu tidak ada yang mengingat Gurindam. Apakah itu? Oke, perhatikan. Berarti bertolak belakang dengan puisi lama yang barunya. Yang pertama, kok hilang? Makanya aku jadi pakai warna putih, Bu. Udah tahu berantem ini. Oh iya. Oke, ada dua. Kalau tadi dia puisi lama itu tidak ada pengarangnya, berarti puisi baru itu ada pengarangnya. Nah, kalau tadi banyak aturan, kalau puisi apa? Iya, bebas. Tapi yang paling mencolok dalam puisi itu adalah apa? Puisi modern itu dia lebih mengungkapkan keperasaan, emosi, dan juga banyak kata-kata atau kalimat kiasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa puisi modern itu salah satu jenis karya sastra yang di dalamnya mengandung sebuah interpretasi atau ungkapan perasaan imajinasi kita atau imajinasi orang lain. Adanya nada itu berhubungan dengan emosi kita. Dan juga puisi ini bisa dialami kita sendiri atau kita lihat, contohnya teman saya seperti ini, kisahnya itu seperti ini sampai di sini. Jadi saya membuat puisi, saya mau ciptakan puisi berdasarkan pengalaman saya, bisa pengalaman teman kamu atau lingkungan sekitar kamu bisa. Oke, sampai di sini paham? Apa itu Rafael? Apa itu puisi? Karya sastra yang berisi tentang ungkapan perasaan kita itu, ya, seperti itu. Berarti kalau ungkapan perasaan berarti kamu bisa dong buat. Kayak perhatikan, hujan bulan Juni. Kalau judulnya hujan bulan Juni, kira-kira apa sih puisi ini tentang apa sih? Hujan di bulan. Kamu harus perhatikan dari judul sampai isinya. Apakah judulnya berkesinambungan dengan isi puisi ini? Nah, maknanya apa? Kamu harus tahu dan baca berulang-ulang kali. Hujan bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kami punya usali menghidupi mimpi daripada yang ditanam sendiri. Kesederhanaan tentang hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 anak Aing dan Cinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Maklima Maju Nasionalisme. Alihan kepemimpinan yang mendesak Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Videonya ditujukan untuk siapa kira-kira? Indonesia. Ungkapan perasaan siapakah itu? Apa yang bisa kamu dapat dari puisi yang sudah kita putar tadi? Apa? 1. Sejarah Indonesia. Yang kedua apa, Samuel? Penuh dengan emosi ya, dia membacakan puisi itu hebat sekali ya. Iya, seperti itulah. Terus apa lagi selain sejarah Indonesia? Kamu tahu maksud puisinya apa? Tahu. Apapun tuh?
sejarah yang membahas tentang perjuangan para pahlawan kita dulu di masa penjajahan atau masa-masa apa? Sama aja. Itu adalah menceritakan kisah para pahlawan kita dahulu kala untuk memperjuangkan kemerdekaan kita agar tidak dijajah oleh negara. Ya, semangat? Masih semangat? Masih harus semangat. Ya, bikin lingkaran yuk. Satu kelas bikin lingkaran. Di sini kita akan mengungkapkan perasaan kita melalui puisi. Ya, ibaratnya ini kayak puisi berantai gitu loh. Jadi nanti saya akan tampilkan gambar. Suka nggak suka, kamu harus mengungkapkan perasaan kamu melalui puisi. Ya, tidak ada yang berkomentar. Sudah. Nanti saya kasih tongkat, saya putar musik, kamu kasih ke teman kamu. Ketika musik berhenti, tongkatnya sama kamu, berarti kamu harus buat puisi berdasarkan gambar yang seseorang yang menemani aku sampai ini. Oke, kita lanjut. Guru, suaramu bagaikan badai yang tak pernah reda. Yang kuat sambil nggak dengar. Seseorang guruku kau tidak pernah lelah mengajarku. Iya benar. Ulang lagi. Ibu masa hidup pun tahu bagian apa? Ibu, pas muter jangan lihat dong Bu, curang. Personal. Yo, apa? Yang selalu menyiapkan waktu untuk mengajar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Iya. Silakan kembali ke tempat mas. Saya mau satu kelompok itu buat satu kelompok terdiri dari 6 orang. Sesuai dengan barisannya itu boleh. Sesuai dengan barisannya boleh ini nih, berenam. Nah, bikin satu kelompok terdiri dari 6 orang bisa? Bisa? Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan. Ya. Puisi ini berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, yang menjadi pertanyaan ibu, nomor 1 pertanyaan yang pertama, dipersembahkan untuk siapa puisi Hujan Bulan Juni ini? Dipersembahkan untuk siapakah puisi Hujan Bulan Juni itu? Yang kedua, apa? Yang kedua, sudah? Apa makna kata-kata yang sulit kamu pahami
Contohnya kata tabah. Tabah itu artinya apa? Kamu tulis di situ. Temukanlah kata-kata yang sulit, kamu cerah. Nah, baru nomor 2 adalah tuliskan ya, apa makna pada kata-kata yang sulit kamu pahami pada puisi Hujan Bulan Juni. Sudah? Yang nomor 3 sudah, nomor 3. Soal nomor 3 adalah siapa objek pada hujan bulan Juni ini? Apakah hujan? Apakah angin? Atau apakah seseorang? Yang keempat, sudah? Sudah nakku? Sudah. Yang keempat adalah apa tema dari puisi Hujan Bulan Juni? Dan yang terakhir itu kamu simpulkan seperti apa itu hujan bulan Juni. Oke, sudah? Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung kita presentasikan di depan, dibacakan. Ayo silakan. Oke, dengarkan. Itu nanti dilanjutkan lagi ya untuk pertemuan selanjutnya besok ya. Oke, dengarkan. Karena waktunya tidak cukup, berarti kita lanjutkan besok. Dikerjakan ya. Besok kamu akan presentasikan di depan. Oke, kakak? Iya. Di Google juga ada visinya Hujan Bulan Juni. Ya, oke. Baiklah. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar yang namanya puisi. Puisi itu apa? Dan yang kita pelajari adalah yang kita bahas di sini lebih ke puisi apa? Iya, puisi modern. Nah, apa itu tadi puisi modern? Ciri-cirinya apa? Adanya pengarang. Terus? Iya. Puisi modern apa pengertiannya, Sasi? Suara Sasi ini kecil kali. Apa, Kevin? Apa? Puisi modern adalah karya sastra yang berisi tentang interpretasi atau ungkapan emosi seseorang yang di dalamnya terkandung sebuah kata atau kalimat hiasan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, boleh kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Boleh. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita istirahat, siapa yang mimpin doa? Lihat Sam. Mari kita berdoa. Kemudian kepada Bapa dan kepada Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu di zaman selamanya. Amin. Kevin, tidak. Memberi salam. Terima kasih. Thank you, ma'am. Goodbye. Goodbye, thank you. Halo, saya Maya Mayesta, CGP Angkatan 9. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, proses coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Tina, dan saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Lucia Marsudiningsih Aci atau Ibu Aci, yang hari ini akan melakukan proses coaching bersama Ibu Tina.
Ibu Uci, saya izin ya Monggo silakan. bersama Ibu Tina. Selamat pagi Ibu Tina. Selamat pagi, Memang. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oke. Nah, kemarin saya pertama mengucapkan terima kasih ya Ibu Tina karena Ibu Tina sudah mengizinkan saya untuk melakukan pra-observasi dan juga observasi di pembelajaran Ibu di kelas 8 waktu lalu. Baik, hari ini percakapan pasca observasi saya bertujuan untuk mengobservasi kegiatan Ibu dari hasil mengajar yang telah Ibu lakukan tersebut. Maka sebelumnya, kira-kira nih ya dari pasca observasi ini, apa harapan Ibu atas percakapan kita hari ini? Harapannya pasti menambah wawasan ya, Mem. Iya. Seperti pembelajaran sebelumnya masih banyak yang kurang. Dengan adanya hari ini, kedepannya lebih baik lagi. Oke, jadi ada suatu yang didapat sama Ibu Iya, Tina ya. pasti. Salah satunya juga bisa wawasan dan juga mungkin evaluasi Iya. gitu ya. Untuk pembelajaran kemarin di kelas 8 kita Iya, yang seru itu. Oke. Nah, sebelumnya kan Ibu kita sudah melakukan pra-observasi nih. Waktu itu Ibu Tina bilang bahwa wah makin dimantapkan gitu. Nah, setelah pelaksanaan observasi, bagaimana perasaan Ibu Tina setelah saya masuk di dalam kelas, lalu Ibu melakukan proses pembelajaran, saya observasi, perasaan Ibu bagaimana? Perasaannya pasti senang ya, Mem. Awalnya agak grogi sih, sedikit. Iya, grogi ya. Yang biasanya kita mengajar hanya kita dan juga siswa, tapi kemarin belajarnya sama memangnya yang udah lebih senior. Iya. Kemarin banyak hal yang baru sih menurut saya, seperti penggunaan waktu kali ya. Penggunaan waktu pembelajaran itu apakah sesuai dengan perencanaan pembelajaran atau Iya, tidak? betul. Iya. Nah, kebetulan kemarin perencanaan pembelajaran dari awal sampai akhir tuh mungkin kurang ya. Harusnya anak-anak kemarin itu ada evaluasi atau bekerja sama, tapi karena waktunya kurang jadi tidak tercapai. Oke, Iya. itu yang Ibu temukan ya setelah lakukan pembelajaran di kelas Iya. 8. Nah, kan waktu itu kita di pra-observasi itu ada area pengembangan, ya kan? Ibu area pengembangannya Ibu menerapkan KSE lewat ice breaking, lalu Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi apa kemarin? Puisi ya. Puisi. Iya, saya ingat banget tuh. Iya. Ya, di bulan Juni. Iya, hujan bulan Iya, hujan bulan Juni. Terus Ibu pakai diskusi metodenya ya, areanya, terus Ibu pakai talking stick. Iya. Nah, terus juga Ibu area pengembangannya dengan time management Ibu gitu. Nah, kira-kira dalam area pengembangan saat pembelajaran terjadi di observasi bisa Ibu ceritakan gitu. Apakah itu sudah tercapai? Karena kan di pra-observasi saya sama Ibu berbicara oh ada aspek yang mau dikembangkan. Nah, aspek-aspek itu apakah sudah tercapai saat observasi di pembelajaran kelas 8 kemarin? Oh iya, untuk aspek pembelajarannya mungkin ada beberapa yang belum tercapai ya, Mem ya. Oke, kira-kira apa ya, Bu? Itu dalam berdiskusi. Tidak sesuainya perencanaan pembelajaran di modul saya dengan di kelas. Oke, kira dari hasil observasi kemarin, jika diberikan nilai 1 sampai 10 nih ya dengan angka, proses pembelajaran Ibu itu ada di angka berapa ya, Bu Tina? Oke, terima kasih, Mem. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin mungkin bisa berada di angka 8,5 kali ya, Mem ya. Oke, 8,5. Kenapa ya bisa Ibu dengan memberikan angka itu? Iya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya tidak memberikan nilai 100 karena memang ada kekurangan dalam pembelajaran kemarin, yaitu penggunaan waktu. Kenapa saya memberikan skor 8,5? Karena yang pertama penggunaan metodenya sudah tepat, penggunaan model pembelajarannya juga sudah tepat, seperti itu. Oke, lalu ke depannya gini, Ibu Tina kan sudah tahu nih ya, dari pra-observasi sampai observasi, maka komitmen Ibu, tanggung jawab Ibu ke depannya yang ingin Ibu lakukan setelah observasi ini apa? Gunakan yang namanya ice breaking. Kenapa saya gunakan itu? Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kebanyakan atau keseringan membaca, menulis, dan berbicara. Nah, hal itu kan sangat membosankan terhadap peserta didik. Untuk itu, agar pembelajaran lebih menarik
dan anak bisa mengikuti dari awal hingga akhir, maka saya akan menggunakan yang namanya SPK. Bu Tina udah banyak dapat halnya ya dalam observasi ini. Lalu perasaan Ibu nih setelah percakapan pasca observasi kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Tina? Iya, setelah percakapan pasca kita hari ini, saya merasa sangat senang sekali. Banyak sekali yang saya dapat. Yang pertama yaitu saya mengetahui kekurangan saya ketika saya mengajar, apa saja yang kurang. Yang kedua, setelah saya mengetahui kekurangan saya akan melakukan evaluasi untuk kedepannya. Bagaimana kekurangan saya tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, yang ketiga, saya mendapat banyak ilmu seperti bagaimana sih cara membuat kelas itu lebih hidup atau lebih menyenangkan lagi. Rencana tindak lanjut Ibu Tina untuk penerapan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya gitu. Apa yang ingin Ibu terapkan? Yang ingin saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya, menjadi guru yang menyenangkan kali ya, Mem. Menyenangkan itu bukan berarti harus menjadi guru yang tidak dihormati, tapi menyenangkan dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia, diselangi dengan games, terus diskusi bersama anak-anak, memberikan pendapat terhadap anak-anak, meminta pendapat anak-anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih untuk Bu Tina gitu yang sudah melakukan pasca observasi ini. Ya, terima kasih Memaya. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Artina. Selanjutnya kita akan dengarkan umpan balik dari pengajar praktik saya, Ibu Uci. Untuk Ibu Uci, saya persilakan. Iya. Terima kasih Miss Maya buat waktunya. Terima kasih Bu Tina. Nah, senang sekali ya saya bisa mengikuti proses coaching di antara kalian berdua. Dan di sini saya juga belajar dari Bu Tina tadi. Ternyata time management itu penting ya. Dan thank you Bu Tina tadi sudah menyadari bahwa ternyata apa yang mau direncanakan 2 kali 40 menit itu saya mesti ngapain aja gitu ya, dan sudah menyadari bahwa jangan terlalu banyak kegiatan. Berarti Bu Tina harus mengingat terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan, terus lihat siswanya, lihat kondisi kelasnya gitu kan. Kira-kira 2 kali 40 menit materi yang akan saya sampaikan bisa berjalan dengan baik. Dibayangin dulu gitu kan. Nah, sebelum dibayangin, makanya di akhir lesson itu Bu Tina harus ajak ngobrol anak-anak. Anak-anak, minggu depan kita kan mau belajar tentang puisi tahap 2. Ceritanya kan tahap pertama ceritanya puisi tahap 2. Ada ide nggak kita mau buat kegiatan apa supaya kelas kita itu keren daripada kelas yang lain? Nah, kasih tantangan ke mereka. Udah Bu, nanti mungkin mereka akan kasih masukan. Bu, kayaknya dibuat talent show aja Bu. Nanti siapa yang gape di puisi, siapa yang gape di pantun, siapa yang ini, kita buat proyek gini, biarkan mereka jadi hero-nya dan Miss tinggal menjadi fasilitatornya. Itu akan sangat berhasil apabila Missnya mau mendengarkan mereka ya, jadi mereka juga merasa didengarkan ya. Terus saya suka pada saat tadi selain time management, Miss juga sadar ternyata selama ini saya kurang menyenangkan gitu ya, mungkin pelajarannya terlalu, maaf bahasa Indonesia itu terlalu biasa, terlalu datar gitu. Dan Miss menambahkan dengan beberapa kegiatan tambahan seperti ice breaking tadi, yang tadi sudah disadari bahwa ice breaking itu ternyata bisa di awal, di tengah, sampai di akhir. Nah, kalau boleh saya kasih masukan, tolong tambahkan teknik stop. Nah, nanti Miss belajar sama Miss Maya ya, teknik stop itu nanti bisa menggunakan kaca indera misalnya gitu ya. Jadi kalau melihat suasana anak-anak sudah kinestetiknya keluar nih ya, udah rame dan lain sebagainya, oke, cooling down-nya kembali ke fokus lagi gitu, karena kan masanya anak-anak untuk konsentrasi itu sangat singkat. Anak SMP berapa usianya? 13 sampai 14 tambah 2 berarti 15 menit. Dari 2 kali 40 menit dia hanya punya 15 menit itu get connected dengan materinya kita. Makanya harus tepat waktunya. Makanya time management itu sangat memegang peranan penting gitu ya. Nah, nanti pada saat teknik stop itu dilaksanakan, itu anak-anak akan dibawa ke suasana yang tenang. Terus kita masuk lagi ke pembelajaran yang membuat mereka juga menunggu-nunggu. Saya sih maunya gini ya, nanti besok minggu depan ketemu sama Bu Tina, kita mau bikin gerakan baru apa lagi ya. Ternyata bikin puisi itu ternyata itu kan ada di refleksi bagian akhir, dan
bagian refleksi itu menjadi peranan penting before sama after. Nanti cara-caranya, tipsnya nanti banyak dari Miss Maya ya. Terus tadi Miss berusaha untuk menggali anak-anak yang tahu pelajarannya, tahu kontennya, tapi nggak tahu cara ngomongnya, cara menyampaikannya. Berarti ini nanti berhubungan dengan KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. Kalau diferensiasi saya pikir udah tahu ya, tapi kalau untuk KSE ini menimbulkan supaya anak itu bisa mau ngomong gitu. Kan tidak semua anak mau ngomong ya, kadang ngomongnya pelan-pelan gitu, padahal jago banget. Nah, supaya dia mau ngomong berarti harus ada sesuatu yang di approach. Berarti harus ada pendekatan sendiri di luar sekolah. Misalnya, Maya, ternyata suara kamu bagus ya. Ibu pengen deh kamu melihat kamu nanti di talent show kelas kita itu kamu menyampaikan story ataupun puisi. Bisa ya? Pasti bisa tuh, ibu seneng banget. Ibu kalau mendengar suara kamu tuh kayaknya Nah, kalau ibu sudah masuk ke situ tuh, itu anak yang tadi yang nggak mau ngomong tuh akan ngomong. Karena ngerasa apa? Dengerin dan merasa dihargai ya. Gitu ya. Tapi memang harus person to person, tidak bisa langsung siapa yang mau ngomong kayak gini, nggak bisa seperti itu. Dan juga untuk Miss Maya, thank you sudah menggunakan 3 prinsip coaching yang ada 8 butir. Tadi sudah mau mendengarkan, tidak memotong pembicaraan. Terus juga kalian berdua kan setara ya, tidak ada yang tadi saya pikir Miss Maya mau duduknya di sini, terus Miss Tina mau di sini, jadi saling tatap-tatapan. Ternyata kalian duduk seperti ini enak banget melihatnya gitu ya, adem dan tidak berusaha saling menggurui, malah sama-sama belajar. Saya yakin Miss Maya juga belajar ya dari Miss Tina. Saya aja hari ini belajar dari Miss Maya dan juga belajar dari Miss Tina cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Terus thank you juga, tadi sudah ada kesimpulan dari kasih jawab dari Miss Tina bahwa nanti ke depannya tindak lanjut yang mau dikembangkan adalah apa? Fokusnya hanya ke tadi ya, ke manajemen sama itu tadi lebih banyak mengembangkan biar pembelajaran itu lebih menyenangkan anak-anak dan lebih hidup. Jadi nggak data pelajaran bahasa Indonesia itu kan ya you know lah gitu kan. Iya, terus kontekstual banget gitu ya. Terus anak-anak harus baca siang-siang, rame, hujan dan segala macam, itu kan pasti nggak menyenangkan. Mungkin ada baiknya menggunakan nanti PowerPoint, tapi PowerPoint-nya nanti yang diusahakan disesuaikan dengan kondisi anak-anak, gaya belajar mereka, dengan kesiapan belajar mereka. Karena ini kan ruangannya termasuk ruangan yang terbuka ya. Berarti nanti permainan warnanya, terus layout kelasnya gitu. Saya yakin nanti setelah pertemuan kali ini Miss Tina dan Miss Maya pasti jauh lebih baik lagi. Jangan pernah stop untuk belajar ya. Oke, mungkin itu aja umpan baliknya. Kalian luar biasa, thank you. Dan hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Silakan Miss Maya. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Tina dan juga pengajar praktik saya Ibu Uci. Salam sehat dan bahagia. Sehat.